Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen proyek sistem informasi. Di sini, kelompok kami akan membahas tentang penerapan ICRM pada PT Dwi Kembar Citra Organ 100,4 FM Indralaya Radio. Nama kelompok terdiri dari Andi Agusta, Renaldi Irawan, Ervayanti Alina Nasution, dan Rizka Aulia. Tujuan pertama, membantu PT Dwi Kembar Citra Organ 100,4 FM Indralaya Radio dalam mempertahankan pelanggan. Kedua, memberikan kemudahan bagi staf dan pelanggan dalam mengakses informasi dan promosi. Ketiga, memberikan kemudahan bagi fans untuk melakukan pendaftaran menjadi member dan dapat mengubah datanya karena sistem bersifat online. Yang keempat, memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam mengelola data pelanggan dan data iklan radio. Selanjutnya, Business Goal dan Project Goal. Selanjutnya, Business Goal dan Project Goal. Business Goal pertama, membantu perusahaan dalam mempertahankan pelanggan lamanya melalui penerapan Electronic Customer Relationship Management. Project Goal 1. Akses informasi tentang produk jasa yang ditawarkan radio menjadi lebih mudah dan selalu update. 2. Informasi mengenai data fans, data klien, dan data iklan di radio tersimpan dengan aman dan baik dengan sebuah sistem. 3. Memberikan kemudahan akses komunikasi antara pendengar dan pelanggan dengan manajemen radio. 4. Memberikan kemudahan bagi pendengar setia untuk berinteraksi baik antara sesama fans maupun dengan pihak radio dengan login di halaman khusus area fans yang telah terdaftar secara online. 5. Memberikan laporan pertumbuhan fans, radio, klien, dan event, serta laporan pengunjung website sehingga dapat membantu pihak operasional manajer radio dalam memberikan keputusan. Sasaran sistem pengembangan ICRM PT Dwi Kembar Citra Organ Hilir 100,4 FM Indralaya Radio ditujukan kepada 1. Pihak PT Dwi Kembar Citra Organ 100,4 FM Indralaya Radio, yaitu agar perusahaan dapat mempertahankan pelanggan dan fans radio. Ditujukan kepada pihak pelanggan, yaitu mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan iklan, promosi, dan lain-lain. Untuk pihak fans, yaitu mempermudah fans dalam mendaftar menjadi member radio. Pihak divisi traffic dan marketing, yaitu mempermudahkan divisi traffic dan marketing dalam melakukan pemasaran. Pihak administrasi, yaitu mempermudah bagian administrasi untuk mengelola data pelanggan dan data fans. Nah, selanjutnya, WBS yang akan dijelaskan oleh Rizka Aulia. Baiklah, saya Rizka Aulia akan melanjutkan pemaparan dari Ervayanti Elina. WBS atau Work Breakdown Structure adalah sebuah penggambaran aktivitas kerja proyek dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan untuk membantu dalam perencanaan pengorganisasian sampai proyek selesai dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Dalam ICRM pada PT Dwi Kembar Citra Organ Hilir 100,4 FM Indralaya Radio, ini tingkat pertamanya itu adalah scope definition, analysis problem, recruitment analysis, logical design, decision analysis, physical design and integration, construction and testing, installation and delivery. Baik, selanjutnya yaitu dalam scope definition. Nah, di dalam scope definition ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah tujuan proyek, pernyataan masalah dan kesempatan, studi kelayakan, ide solusi, tahap awal, dan ruang lingkup proyek. Di dalam pernyataan masalah dan kesempatan dibagi lagi menjadi pernyataan masalah, kesempatan, tabel pernyataan masalah. Pada tingkatan pertama yaitu ada problem analysis. Dan problem analysis itu diturunkan atau dibagi menjadi domain masalah, analisis permasalahan dan peluang, analisis proses bisnis yang berjalan, cost and effect analysis. Di dalam domain masalah akan dipecah lagi menjadi data, proses, dan interface. Di dalam analisis permasalahan dan peluang akan dipecah menjadi istiqlal diagram, dan di dalam analisa proses bisnis yang berjalan akan dipecah menjadi TFC. Rekrutmen analisis akan dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan fungsi
fungsional, kebutuhan non-fungsional, prioritas kebutuhan. Prioritas kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu mandatory recruitment dan desirable recruitment. Dalam logical design, tingkatan keduanya yaitu ada pemodelan proses, pemodelan data, dan diagram dekomposisi. Dalam pemodelan proses, tingkatan yang ketiga yaitu ada DFG, pemodelan data tingkatan ketiganya yaitu ada IRD. Decision analysis pada tingkatan kedua itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu identifikasi solusi kandidat, analisis solusi kandidat, perbandingan solusi kandidat, rekomendasi solusi kandidat. Dan di dalam analisis solusi kandidat, di tingkatan ketiga yaitu ada technical feasibility, operational feasibility, economic feasibility, dan schedule feasibility. Di dalam physical design, tingkatan keduanya itu ada 4 bagian, yaitu physical data flow diagram, perancangan basis data, arsitektur sistem informasi dalam jaringan, perancangan antarmuka. Dan di dalam physical data flow diagram, di tingkatan ketiganya itu ada 3 bagian, yaitu VDFD, GFD, dan skema basis data. Dalam perancangan basis data, itu akan diturunkan menjadi DDL. Di tingkatan kedua, dalam rancangan antarmuka itu akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah rancangan halaman utama website, rancangan halaman administrator, rancangan halaman pendaftaran fans. Dalam rancangan halaman administrator akan dibagi menjadi 7 bagian, yaitu ada rancangan halaman login administrator, rancangan halaman administrator operasional manager, rancangan halaman administrator penyiar, rancangan halaman administrator bagian traffic, rancangan halaman administrator bagian new director, rancangan halaman administrator bagian marketing, dan rancangan halaman administrator bagian umum. Pada tingkatan ketiga yaitu rancangan halaman fans, itu juga akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rancangan halaman pendaftaran fans, rancangan halaman login fans, dan rancangan halaman utama fans. Di testing itu diturunkan menjadi 3 bagian, yaitu ada level pengujian, pengujian untuk kebutuhan fungsional, pengujian untuk fitur tambahan. Dan di dalam installation, tingkatan keduanya itu ada perangkat lunak, dan tingkatan ketiga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada perangkat lunak front office dan perangkat lunak back office. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rinaldi Irawan. Saya Rinaldi Irawan akan melanjutkan pemaparan dari Rizka Aulia. Definisi lingkup atau scope definition, adapun beberapa hal yang didefinisikan. Yang pertama, tujuan proyeknya adalah membantu PT Dwi Kembar Citra Ogan 100,4 FM Indralaya Radio dalam mempertahankan pelanggan. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi fans dan pelanggan dalam mengakses informasi dan promosi. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi fans untuk melakukan pendaftaran menjadi member dan dapat mengubah datanya karena sistem bersifat online. Memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam mengelola data fans, data pelanggan, dan data iklan radio. Project goal dan business goal, analisa masalah dan peluang, keterbatasan proyek, ide dan solusi awal, ruang lingkup awal pengembangan sistem. Analisis pembahasan selanjutnya yaitu analisis masalah. Analisis dari data, proses, dan interface yang dilakukan pada sistem yang lama. Yang kedua, analisis masalah dan kesempatan menggunakan cause effect Ishikawa diagram. Yang ketiga, analisis proses bisnis yang dijalankan menggunakan use case diagram. Yang keempat, analisis masalah atau kesempatan, sistem lama dan bagaimana seharusnya sistem berjalan. Analisis yang kelima, analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Analisis keenam, menyusun prioritas kebutuhan. Analisis ketujuh, desain logika, menggunakan use case diagram, sistem sequence, class diagram, dan IRD. Analisis ke-8 yaitu analisa keputusan, mengidentifikasi kandidat solusi.
Dan analisis terakhir yaitu rekomendasi kandidat solusi terbaik. Tabel untuk menentukan diagram PERT. Yang pertama, diagram definisi lingkup, yaitu dimulai dari angka 1 yaitu start. Yang kedua adalah analisis masalah, dimulai dengan angka 2 yaitu ruang lingkup awal pembangunan sistem. Yang ketiga yaitu analisis kebutuhan, cause effect. Yang keempat itu desain logika, dimulai dari angka 4 prioritas kebutuhan. Yang kelima yaitu analisis keputusan, use case diagram, sequential diagram, class diagram, dan IRD. Yang keenam pemodelan teknis, rekomendasi terbaik. Yang ketujuh desain database, panduan konstruksi. Yang kedelapan desain interface, database siap pakai. Yang kesembilan yaitu arsitektur sistem, halaman website sudah siap dipakai. Yang ke-10 testing, siap instalasi keseluruhan komponen. Yang ke-11 adalah instalasi, sistem sudah dapat dipakai. Yang ke-12 training, sistem sudah bisa dijalankan. Yang ke-13 yaitu finish atau selesai. Diagram PERT-nya bisa kita lihat di sini. Kegiatan pertama yaitu dimulai dari angka 1 dan simbolnya adalah A. Itu dimulai dari hari ke-0 dan paling lambat adalah 3 hari. Aktivitas pertama itu dimulai dari hari ke-0 dan dilakukan selama 3 hari. Aktivitas kedua dapat dilakukan apabila aktivitas pertama telah selesai. Begitupun juga aktivitas ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Untuk aktivitas ke-9, 8, 9, dan 10 itu dapat dilakukan apabila aktivitas 7 telah selesai. Untuk aktivitas yang J atau yang ke-11 dapat dilakukan apabila aktivitas 8, 9, 10 telah selesai. Selanjutnya, untuk aktivitas K itu dapat dilakukan apabila aktivitas J telah selesai. Begitu juga dengan aktivitas L. Aktivitas berakhir pada hari ke-45. Selanjutnya, sumber daya manusia. Untuk melaksanakan proyek perangkat lunak SIRM PT Dwi Kembar Citra Ogan 100,4 FM Indralaya, disiapkan sumber daya manusia 5 orang dengan peran seperti dalam tabel di bawah ini. Yang pertama adalah Andi Agusta sebagai koordinator tim. Yang kedua adalah Erva Yanti Elina sebagai sumber daya manusia studi kelayakan. Yang ketiga adalah Rizka Aulia, sumber daya manusia studi kelayakan, desain fungsi, dan training. Yang keempat adalah Renaldi Rawan sebagai programmer. Yang terakhir adalah John Ken sebagai dokumentasi. Sumber daya manusia. Yang pertama, nama kegiatan yaitu adalah dimulai. Aktivitasnya yaitu mendefinisikan ruang lingkup. Syaratnya A, waktu pengerjaan 3 minggu, sumber daya manusia adalah 5 orang. Yang kedua adalah ruang lingkup awal pembangunan sistem. Aktivitas analisis masalah. Syarat B, waktu 3 minggu. Sumber daya manusia 5 orang. Cause effect. Aktivitas adalah analisis kebutuhan. Syarat C, waktunya 3 minggu. Sumber daya manusia 3 orang. Prioritas kebutuhan adalah nama kegiatan yang keempat adalah prioritas kebutuhan. Aktivitas desain logika. Syarat D, waktu 6 minggu. Sumber daya 3 orang. Yang kelima adalah use case diagram, sequential diagram, class diagram, dan IRD. Aktivitas yaitu analisis keputusan. Syaratnya E, waktu 6 minggu, sumber daya manusia 4 orang. Yang keenam adalah rekomendasi terbaik. Aktivitas pemodelan teknis. Syarat F, waktu 3 minggu, sumber daya manusia 4 orang. Yang ketujuh adalah panduan konstruksi. Aktivitas desain dan database. Syarat G, waktu 4 minggu, sumber daya manusia 5 orang. Yang kedelapan adalah database siap pakai. Aktivitas desain interface. Syarat H, waktu 4 minggu, sumber daya manusia 5 orang. Yang kesembilan adalah halaman website sudah siap pakai. Aktivitas arsitektur sistem. Syarat I, waktu 2 minggu, sumber daya manusia 3 orang. Yang ke-10 adalah instalasi keseluruhan komponen. Aktivitas yaitu testing. Syarat J, waktu 6 minggu, sumber daya manusia 4 orang.
Yang ke-11 adalah sistem sudah siap pakai. Aktivitas instalasi, syarat K, waktu 1 minggu, sumber daya manusia 3 orang. Aktivitas ke-12 adalah sistem sudah siap dijalankan. Training, syarat adalah L, waktu 2 minggu, sumber daya manusia 3 orang, setelah itu selesai atau finish. Baiklah, saya Erva Yancelina akan melanjutkan pemaparan dari Renaldi Irawan mengenai struktur organisasi 100,4 FM Indralaya Radio. Pertama, komisaris. Operational Manager yaitu M. Izwani, Program Director Desi Rosiana, Finance Accounting Andika. Program Manager dibagi lagi menjadi administrasi, Music Director, Creative Director, Music Director, Traffic and Marketing. Di bawah administrasi ada security, di bawah Creative Director ada announcer. Struktur organisasi dari proyek. Yang pertama, System Owner, Project Manager dibagi lagi menjadi Database Designer, Business Process, System Analysis, Documentator. Business Process dan System Analyst dibagi lagi menjadi Database Programmer, Application Program 1, Application Program 2. Selanjutnya, tools dan cost. Kegiatan pertama yaitu start. Dilakukan definisi lingkup. Syaratnya yaitu A, dengan waktu 3 minggu. Diselesaikan oleh 5 orang. Kedua, ruang lingkup awal pembangunan sistem, di mana dilakukan analisis masalah dengan syarat B dilakukan dalam 3 minggu yang diselesaikan oleh 5 orang. Yang ketiga, cost effect, di mana dilakukan analisis kebutuhan dengan syarat C dilakukan dalam 3 minggu oleh 3 orang. Yang keempat, prioritas kebutuhan. Dilakukan desain logika dengan syarat D diselesaikan dalam waktu 6 minggu oleh 3 orang. Use case diagram, sequential diagram, dan kelas diagram IRD. Dilakukan analisis kebutuhan dengan syarat E dalam waktu 6 minggu diselesaikan oleh 4 orang menggunakan Visio. Keenam, rekomendasi terbaik. Dilakukan pemodelan teknis dengan syarat F dalam waktu 3 minggu diselesaikan oleh 4 orang menggunakan Windows 10. Yang ketujuh, panduan konstruksi. Dilakukan desain database dengan syarat G dalam waktu 4 minggu diselesaikan oleh 5 orang menggunakan Dreamweaver. Yang ke-8, database siap pakai. Dilakukan desain interface dengan syarat H dalam waktu 4 minggu yang dapat diselesaikan oleh 5 orang. Yang ke-9, halaman website sudah siap pakai, di mana dilakukan arsitektur sistem dengan syarat H dalam waktu 4 minggu dikerjakan oleh 5 orang. 9, halaman website selanjutnya 10, siap instalasi keseluruhan komponen. Dilakukan testing dengan syarat J dalam waktu 6 minggu dikerjakan oleh 4 orang. Yang 11, sistem sudah siap pakai, dilakukan instalasi dengan syarat K dikerjakan dalam 1 minggu oleh 3 orang. Sistem sudah bisa dijalankan, dilakukan cleaning dengan syarat L dalam waktu 2 minggu diselesaikan oleh 3 orang. Yang terakhir yaitu finish. Berarti pengembangan proyek telah selesai dilakukan. Analisis anggaran dan biaya yang akan dijelaskan oleh Andi Agusta. Jadi saya akan melanjutkan tentang estimasi biaya dan cost benefit analysis. Di tabel ini kita bisa lihat bersama-sama tentang biaya uraian dan biaya persiapan operasi dan biaya proyek dan biaya operasi dan perawatan dan biaya lain-lainnya. Untuk yang pertama yaitu pada tahun ke-0 memerlukan biaya pembelian hardware 15 juta. Dengan biaya yang kedua yaitu biaya pembelian software 6 juta rupiah. Untuk biaya yang selanjutnya yaitu biaya operasi pada tahun ke-0 yaitu A. Biaya instalasi ruangan bernilai 6 juta. B. Biaya instalasi hardware
yaitu 2 juta, C. Biaya instalasi software 2 juta, D. Biaya pelatihan personil yaitu 2 juta, dan E. Biaya manajemen dan staf 2 juta. Lanjut ke berikutnya yaitu biaya proyek. Yang pertama A. Biaya bagian tenaga kerja. Yang pertama analisis sistem yaitu 7 juta, biaya programmer 5 juta, C. Database designer 4 juta. B. Tahap analisis sistem. A. Biaya pengumpulan data itu 1 juta. B. Biaya ATK, dan biaya dokumentasi yaitu bernilai 800.000. Yang C. Biaya rapat 400.000. Untuk yang biaya-biaya lainnya yaitu ada biaya tahap desain sistem memerlukan A. Biaya ATK dan dokumentasi, biaya rapat, dan yang D. Tahap implementasi sistem yaitu 2 juta, biaya training 2 juta ya, biaya konversi data 1 juta, biaya manajemen staff 2 juta. Untuk biaya operasi dan perawatan di tahun pertama bisa kita lihat yaitu memerlukan total biaya TB dan total biaya tidak berwujud. Kita bisa lihat yang 4 biaya operasi perawatan bernilai pada tahun ke-0 59.400.000 dan biaya keuntungan berwujud kita bisa lihat pada tahun ke-1 yaitu 10.500.000, tahun kedua 10.500.000 dan tahun ketiga 10.500.000. Dan bisa kita lihat keuntungan tidak berwujud. Yang pertama peningkatan layanan kepada pelanggan, yaitu pada tahun pertama 6 juta, tahun kedua 6 juta, dan tahun ketiga 8 juta. Untuk yang B, peningkatan pengambilan keputusan, ini tahun pertama 10 juta, tahun ketiga, ya tahun kedua yaitu 13 juta, dan tahun ketiga 18 juta. Untuk total tak berwujud yaitu 16 juta untuk tahun tahun pertama, untuk tahun kedua 19 juta, tahun ketiga 26 juta. Total manfaat yaitu 26.500.000. Tahun kedua total manfaat yaitu 29.500.000. Untuk tahun ketiga 36.500.000. Untuk selisih dari TM dan TB, tahun pertama yaitu 24.500.000 dan tahun kedua 26.700.000 dan tahun ketiga 33 juta. Oke, kita akan berlanjut ke analisis payback periode. Kita bisa lihat bersama-sama untuk keuntungan atau uang kembali modal pertama yaitu terdapat pada 0,23 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun ketiga secara detail adalah 2,23. Bisa kita lihat juga titik impas atau break even point pada tahun 2,23 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem yang kita bangun. Analisis return of investment yaitu adapun perhitungan ROI. Sistem ini adalah kita bisa langsung melihat ke tahun ke-0 59 juta, tahun pertama 2 juta, tahun kedua 2.800.000, tahun ketiga 3.500.000. Jadi totalnya untuk ROI adalah 67.700.000. Sedangkan total keuntungan yang dapat adalah kita bisa lihat tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan keuntungan 92.500.000 rupiah. Bisa kita masukkan rumusnya. Ini rumusnya. Jadi kita mendapatkan ROI yaitu pada 36,63%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun
36,63% dari biaya pengembangan sistem sehingga layak untuk digunakan. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu NPV, yaitu Analysis Net Present Value. Perhitungan ini analisis sebagai berikut. Kita masukkan rumus-rumus dari NPV. Di dalamnya, hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan diterima pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 3.792.485 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek layak untuk dilaksanakan. Untuk metode perhitungan lainnya, yaitu ada metode tingkat pengembangan internal atau IRR. Kita bisa lihat perhitungannya dan dihasilkan IRR 15,008%, artinya proyek ini dihasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 15,008%. Yang artinya dengan kata ini proyek dapat dilanjutkan atau dapat diproses lebih lanjut. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervayanti Elina, jurusan Sistem Informasi 4B. Saya Rizka Aulia dari Sistem Informasi 4B. Saya Andi Agusta, Sistem Informasi 4B. Saya Rinaldi Irawan dari Sistem Informasi 4B.